Kunjungan akhir DPRD Simalungun tentang pertanggungjawaban anggaran tahun 2022 di Kecamatan Pematang Bandar. Tim MSTP melaporkan dari Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Reporter WH Butar-Butar dalam liputannya di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terkait dengan kunjungan DPRD Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban anggaran tahun 2022. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, kunjungan akhir DPRD Kabupaten Simalungun adalah atas dasar dari keputusan DPRD Kabupaten Simalungun nomor 06 tahun 2023. Anggota DPRD yang mengunjungi Kecamatan Gunung Malela dan Kecamatan Bandar Huluan, pada hari Senin kemarin, tanggal 24 Juli tahun 2023, dilaksanakan di Nagori Laras Kecamatan Bandar Huluan. Dan pada kunjungan akhir yaitu di Kecamatan Pematang Bandar dan Kecamatan Bandar Masilam, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Adapun DPRD Kabupaten Simalungun yang bertugas untuk mengecek dan recheck di dua kecamatan itu ada 7 orang, antara lain Salbinda Manik SH, selaku Ketua, yang kedua Jaminta Purba, selaku Wakil Ketua, ketiga yaitu Ustadz Ikhwanuddin Nasution LCMM selaku Sekretaris, selain itu juga Fausaud Sinaga SE, Umar Yani SE, Arifin Panjaitan STP, dan Erna Sari Purba SP. Dalam rapat kunjungan DPRD itu yang hadir adalah seluruh OPD Kabupaten Simalungun dan pegawai terkait, serta Panghulu, Korwil dan UPTD, sekecamatan Pematang Bandar. Camat Kecamatan Pematang Bandar Pahot Halomoan Siregar mengucapkan selamat datang dan mengenalkan semua panghulu yang baru dilantik, ucap Pahot Siregar. Dalam rapat itu ketika dipertanyakan DPRD Komisi 1 Arifin Panjaitan kepada Inspektorat dalam rapat itu, hanya saja menjawaban Inspektorat tidak masuk di akal jawabannya, ucap Arifin Panjaitan. Sementara DPRD Salbinda Manik SH, selaku Ketua Tim memberikan arahan tata tertib acara rapat, dilanjutkan anggota DPRD Fausaud Sinaga SE bertanya pada OPD Dinas Sosial, mengapa banyak penggunaan anggaran sosial tidak tepat sasaran, baik bantuan kesejahteraan fakir miskin, sebab warga miskin banyak tidak dapat bantuan, sedangkan yang tidak layak, malah mendapat bantuan, ucap Fausaud Sinaga. Dalam kesempatan itu dari OPD Sosial berusaha melepaskan beban tugasnya, dan mau melemparkan masalah itu ke Panghulu, akhirnya DPRD berkata itu bukan beban Panghulu tapi beban dan urusan Dinas Sosial yang seharusnya mengecek dan rechecknya, walaupun itu datangnya dari Nagori namun harus benar-benar dicek orangnya untuk kebenarannya. Sedangkan anggota yang lain Umar Yani anggota DPRD, meminta pertanggungjawaban tentang bantuan peralatan UMKM. Mengapa hanya di Nagori Wonorejo saja yang mendapat bantuan? Mengapa Nagori yang lain tidak mendapat? Padahal di setiap Nagori ada pelaku UMKM. Mengenai UMKM Kabid OPD Koperasi Boru Tambunan menjelaskan, mereka dapat menerima dari hasil proposal yang masuk, ucapnya. Di hari itu juga kunjungan itu membahas tentang pelaksanaan Pilpanak. Berapa penggunaan dana Pilpanak di Kecamatan Pematang Bandar, ungkap Arifin Panjaitan kepada OPD BPMN. Kabid BPMN dalam kesempatan itu mengatakan, nanti kupertanyakan kepada pelaksana Pilpanak dari kabupaten, tapi yang jelas untuk Pilpanak di Kecamatan Pematang Bandar sebesar 48 juta. Tentang PSDA juga banyak masalahnya, dan juga tentang pendidikan. Banyak kejanggalan, ucapnya, apalagi tentang dana BOS yang kami pertanyakan adalah bagaimana kinerja inspektorat, semua kejadian yang dimulai dari penggunaan dana desa, pembangunan fisik, kesejahteraan, sampai ke Bumnak, semuanya ini akibat inspektorat tidak mengerti tupoksinya. Ditambahkannya, bila saja inspektorat itu benar-benar berfungsi, pasti tidak begini penggunaan uang negara, apalagi dana desa dan pendidikan. Dalam kesempatan itu Panghulu Maria Bandar Maralo Simanjuntak mengeluarkan unek-unek dari dalam hatinya. Dia bertanya mengapa dari salah satu anggota DPRD keberatan atas kemenangan saya selaku putra daerah. Padahal saya terpilih kedua periode ini, ucap Marolo Simanjuntak. Kalaulah saya bersalah dan ada ketidaktransparan soal pemakaian uang negara, saya bersedia dihukum. Jadi rakyat itu tidak bodoh memilih saya kembali, kalau saya nakal dalam mengemban tugas di waktu jabatan periode pertama, ungkap Maralo Simanjuntak. Terungkap dalam rapat itu ada masalah yang hangat antara Panghulu Nagori Maria Bandar Maralo Simanjuntak dan Arifin Panjaitan DPRD Komisi 1, yaitu masalahnya tentang Panghulu yang terpilih Maralo Simanjuntak, selaku Komisi 1 DPRD menjadi lawannya sampai-sampai ke PT UN. Permasalahan yang lain, ketika dipertanyakan DPRD Komisi 1 kepada Inspektorat, dalam rapat hanya menjawabkan tidak masuk di akal jawabannya.
Seperti ungkapan Arifin Panjaitan dari Komisi 1 DPRD Simalungun, sudah kebiasaan inspektorat itu tidak turun ke Nagori. Kalaupun sampai turun, inspektorat hanya menutupi jejak saja. Panghulu dikumpulkan di kantor camat, sesudah itu inspektorat berpindah lagi ke kecamatan lainnya, yang pada akhirnya mutu fisik tidak bisa terjamin seperti rabat beton belum ada setahun sudah hancur. Inilah hasil kinerja inspektorat. Apalagi di bidang pendidikan, cukup dikumpulkan kepala sekolah di satu tempat. Selesai pertemuan, inspektorat berbalik arah, ungkapan yang tegas dari DPRD Komisi 1. Dalam rapat ada masalah yang hangat antara Panghulu Nagori Maria Bandar Maralo Simanjuntak dan Arifin Panjaitan DPRD Komisi 1, yaitu masalahnya tentang Panghulu yang terpilih Maralo Simanjuntak, selaku Komisi 1 DPRD menjadi lawannya sampai-sampai ke PT UN. Karena situasi semakin memanas, akhirnya Ketua Salbin Damanik menutup acara supaya situasi aman dan terkendali. Penyelesaiannya, laporan reporter MSTP WH Butar-Butar, dari Kecamatan Pematang Bandar Simalungun Sumut, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, redaksi MSTP Sapmu Hardi mengabarkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Begitu juga pada abang-abang saya dari anggota Dewan, nama saya Maralo Simanjuntak Nagori Maria Bandar yang sudah melaksanakan ibadah di tahun di sini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota Dewan yang mewakili dari Komandan Bandar. Saya terpilih, tapi sampai sekarang secara hati ke hati masih penuh. Walaupun suara yang saya ambil itu di atas angka kemenangan saya beda jauh. Dan di sini saya kemarin di FPP lagi dari Panghulu. Kalau memang saya sudah salah sekarang, jangan asal diterima laporan itu. Saya berdagang, bukan berdagang di Kabupaten Bandung. Sejak saya lahir di sini adalah orang Simalungun. Dan KTP saya bangga dengan orang Simalungun karena saya pindah ke Jawa pun tetap lahir di Simalungun. Tapi